Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Rozikin dengan NIM 2404111100120. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul 2, yaitu memeriksa frame internet. Nah, di sini kita memeriksa frame internet menggunakan aplikasi Wireshark. Untuk aplikasi Wireshark sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk melihat data atau menganalisis lalu lintas data yang lewat di jaringan kita. Dengan alat ini, kita bisa tahu paket apa saja yang keluar dan masuk, siapa pengirimnya, siapa penerimanya, bahkan protokol apa yang digunakan. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke dalam modulnya. Nah, yang pertama di sini ada topologi, yaitu internet, router, dan satu PC. Nah, untuk yang kedua yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu memeriksa header dalam frame Ethernet 2. Nah, di latihan pertama ini kita belajar mengenali bagian-bagian penting dalam frame Ethernet 2, seperti frame punya alamat tujuan atau destination, alamat pengirim atau source, dan jenis data atau enter type. Kalau komputer belum tahu alamat MAC tujuan, dia akan mengirim ARP request untuk menanyakan ke semua perangkat jaringan. Setelah dapat jawaban melewat ARP reply, barulah data bisa dikirim ke alamat yang benar. Jadi, dari latihan ini kita tahu bahwa pengirim data di jaringan bergantung pada MAC address dan IP address yang saling terhubung. Nah, selanjutnya yaitu latihan kedua, menangkap dan menganalisis frame Ethernet dengan Wireshark. Nah, di latihan kedua ini kita mulai menangkap pakai data langsung menggunakan Wireshark. Kita jalankan perintah ipconfig untuk melihat alamat IP dan gateway, lalu gunakan ping agar muncul lalu lintas data yang bisa ditangkap. Baik, langsung saja, yaitu skenario dan alat yang kita butuhkan yaitu satu buah PC. Nah, untuk latihan pertama yaitu memeriksa header frame Ethernet 2. Dalam latihan 1, Anda akan memeriksa file header dan isi dalam suatu frame Ethernet 2. Suatu tangkapan Wireshark akan digunakan untuk mengetahui isi di dalam file tersebut. Langkah pertama, review deskripsi panjang header Ethernet 2. Nah, di sini ada preable dengan panjang 8 bits, destination address dengan panjang 6 bits, source address dengan panjang 6 bit, frame type dengan panjang 2 bit, data dengan panjang 46 sampai 1500 bit, dan FGS dengan panjang 4 bit. Untuk langkah kedua yaitu memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Nah, di sini kita langsung saja tekan Windows R, cmd, lalu kita ketikkan di sini ipconfig /all. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Kita bisa melihat default gateway saya yaitu 192.168.1.1. Terus di sini juga ada IPv4 address yaitu ini. Di sini sudah lengkap ya teman-teman. Di sini saya menggunakan WiFi ya teman-teman, maka di sini tertulis adapter WiFi. Baik, untuk selanjutnya langkah ketiga yaitu memeriksa frame internet dalam tangkapan Wireshark. Nah, di sini kita langsung buka aplikasinya saja ya teman-teman. Karena saya sudah menginstal Wireshark, jadi kita tinggal membuka saja. Kita open. Nah, karena saya menggunakan WiFi, jadi kita buka WiFi. Oke, kita kembali ke Word. Baik, kita lanjut. Setelah kita membuka aplikasi Wireshark tadi,
Di sini kita lanjutkan sesuai dengan gambar di sini, yaitu kita ketikkan ARP or ICMP pada website kita. Di sini kita ketik ARP or ICMP. Di sini sudah terlihat ARP-nya. Baik, untuk selanjutnya yaitu langkah keempat, memeriksa isi header Ethernet sesuai dengan request ARP. Yang pertama yaitu broadcast. Di sini sudah sama. Yang kedua yaitu source address. Di sini juga sudah ada source address. Untuk frame type sama. Data ARP juga sama. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan. Nah, di sini untuk pertanyaan yang pertama, apa yang penting mengenai isi dari file destination address? Nah, untuk file destination address berisi alamat MAC tujuan yang menentukan ke perangkat mana frame akan dikirim. Jika alamat ini adalah unicast, maka hanya satu perangkat yang menerima. Jika broadcast, semua perangkat di jaringan akan menerima frame tersebut. Nah, itu adalah sesuatu yang penting mengenai file destination address. Yang kedua yaitu mengapa PC mengirim suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama. Yaitu alasannya karena PC belum tahu alamat MAC dari perangkat tujuan, misalnya gateway, sehingga perlu mengirimkan ARP request broadcast untuk menanyakan siapa yang memiliki IP ini. Setelah mendapatkan jawaban ARP reply, barulah PC bisa mengirimkan paket ping. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Nah, untuk MAC address dalam source lebih pertama yaitu ini. Kita copy saja. Sini. Ini adalah MAC address dari source dalam frame pertama. Bentar. Ini bukan frame pertama ternyata. Sama aja. Ini adalah source MAC address dari frame pertama. Nah, selanjutnya yaitu sebutkan vendor ID OUI dari source NIC dalam balasan ARP. Nah, di sini vendor ID dari source NIC dalam balasan ARP adalah 3 oktet pertama. Nah, di sini 3 oktet pertama dari source MAC address yaitu 6E, E3, dan C1. Ini adalah vendor ID OUI dari source NIC dalam balasan ARP. Kita lanjutkan untuk kelima yaitu bagian mana dari MIC address yang merupakan OUI. Ini sama dengan yang di atasnya yaitu 3 oktet pertama yaitu 3E, 6E, E3, dan C1. Ini adalah MAC address yang merupakan OUI. Untuk selanjutnya yaitu sebutkan nomor seri NIC dari source. Nah, untuk di sini yaitu 3 oktet terakhir dari MAC address yaitu C6, A8, dan E3. C6, A8, E3.
Baik, setelah kita menjawab semua pertanyaan, sebelum kita lanjut ke latihan kedua, di sini saya akan memasukkan screenshot dari hasil RP request saya. Baik, sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke latihan kedua, yaitu Wireshark menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Dalam latihan 2, Anda akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture frame Ethernet, lokal, dan remote. Anda kemudian akan memeriksa informasi yang terkandung di dalam velvet header frame tersebut. Langkah pertama yaitu mengetahui IP address dari default gateway dari PC Anda. Nah, untuk IP address default gateway PC saya adalah 192.168.1.1. Nah, untuk selanjutnya yaitu buka jendela command prompt dan jalankan perintah ipconfig. Ini tadi sudah kita lakukan. Tulis IP address dari default gateway. Sudah. Nah, sekarang kita tulis di sini. Itu 192.168.1.1. Selanjutnya yaitu mulai menangkap traffic pada NIC PC. Buka Wireshark dan mulailah menangkap data. Ini sudah lakukan. Amati traffic yang muncul di dalam jendela tabel daftar paket. Ini tadi sudah kita lakukan ya. Kita lanjut yaitu memfilter Wireshark untuk menampilkan hasil traffic ICMP. Di sini kita hanya disuruh menampilkan ICMP. Jadi kita ubah ke ICMP saja. Oke, kita enter. Ini tidak keluar karena kita belum melakukan ping dengan default gateway kita. Kita harus melakukan ping dulu ya. Ping default gateway yaitu 192.168.1.1. Oke. Nah, sini sudah muncul ya. Untuk selanjutnya dari jendela command prompt ping default gateway PC sudah. Hentikan penangkapan traffic pada NIC. Klik stop capture page. Nah, ini kita disuruh men-stop. Nah, selanjutnya di sini periksa request echo ping pertama dalam Wireshark. Jendela utama Wireshark bagian panel. Ini sudah memeriksa request echo ya. Nah, langsung saja ke pertanyaan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua yaitu apa MAC address dari NIC PC. Nah, sekarang kita masuk ke ini ICMP. Nah, di sini kita lihat di bagian source ini adalah, kita copy dulu. Ini adalah MAC address dari NIC PC.
kita buat copy saja. Yang kedua yaitu apa MAC address dari default gateway. Nah, yang kedua yaitu MAC address dari default gateway. Nah, ini kita bisa langsung copy saja di sini. Kita tempel. Nah, ini adalah default gateway. Ini kita hapus saja yang nomor 1. Dan ini juga kita hapus saja. Ini biar kita buat. Baik. Untuk nomor 3 yaitu Anda dapat klik tanda panah pada awal versi kedua untuk mengubah pemasangan dari firm Ethernet. Ini firm apa yang ditampilkan. Nah, di sini kita langsung saja pergi ke apa itu namanya Versa kita ya. Di sini langsung saja kita bentar kita tutup dulu. Ini kita Ethernet 2. Di sini kita bisa screenshot saja. Langsung kita tempelkan di sini ya. Oke. Sekarang kita lanjut baris keempat, mana IP address dari source dan mana IP address dari destination. Kita masuk ke coba lagi. Di sini kita klik tanda kurang lebih dari ini. Nah, di sini terdapat source address dan destination address. Nah, untuk source address-nya yaitu 192.168.1.1. Kita langsung di sini 192.168.1.1. Nah, untuk IP address dari destination di sini ada 192.168.1.114. 192.168.1.14. Oke, baik kita lanjut saja. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyoroti bagian itu dari frame X dan SCI. Dalam panel paket bits bagian bawah, klik baris Internet Control Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel paket bits. Bagaimana mengeja dua oktet terakhir yang disorot. Sekarang kita masuk ke Versak. Nah, di sini terlihat bahwasanya paket terakhir yang disorot adalah 67 dan 68. Jadi langsung saja kita tulis di sini dan kita eja ke hexa pertama yaitu 0 kali 67 sama dengan G dan 0 kali 68 sama dengan H. Jadi di sini dalam bentuk hexa. Oke, baik untuk soal selanjutnya yaitu klik frame selanjutnya di bagian atas dan periksa frame echo replay. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai bahasan terhadap ping yang pertama. Oh, iya teman-teman, ternyata dari tadi kita di sini menggunakan yang replay ya. Nah, ini screenshotan yang ini juga kita menggunakan dari yang replay. Mungkin sekarang kita bisa ganti terlebih dahulu ke request ya, karena tadi saya lupa untuk mengganti. Di sini nomor 3 saya ganti dulu. Kita masuk ke ini, kita ubah ke request. Nah, di sini mungkin kita bisa screenshot lagi untuk request ini ya.
Oke, ini sudah. Lalu di soal ini kita bisa ubah ke replay, lalu kita perkecil dulu supaya terlihat ya teman-teman. Mana ini? Ya ini. Supaya terlihat semuanya. Sini kita tutup ini. Bentar. Tidak terlalu panjang. Oke. Setelah itu kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu sebutkan device MAC address dari tampilan destination address. Sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Kita masuk ke ini dulu, kita perbesar, kita ke destination. Nah, di sini sudah ada, kita copy saja. Copy description. Nah, sudah ya teman. Baik, untuk selanjutnya yaitu langkah ketujuh, yaitu menangkap paket host jauh. Kita langkah pertama, untuk yang pertama yaitu klik ikon Start Capture dan continue without saving. Kita masuk ke ini dulu, kita klik without saving. Sekarang di sini belum ada ya teman. Kita masuk lagi ke sini. Di sini sekarang kita lanjut. Di sini kita sudah melakukan yang pertama, kedua, yaitu melakukan ping Cisco kita sudah lakukan. Sekarang kita hentikan penangkapan paketnya. Di sini ternyata ada yang benar, kita hentikan saja. Setelah itu kita periksa paket baru dan bisa. Ini sudah. Kita lanjut ke pertanyaan. Yang pertama, ping source request. Ping pertama mana yang merupakan MAC address, source dan destination. Kita masuk ke sini, kita ke yang request. Di sini ada, kita copy saja. Kita tempel. Balik ternyata ini yang destination. Oke, untuk source-nya ini kita copy juga. Oke, untuk selanjutnya sebutkan IP source dan destination yang terkandung dalam file data frame. Oke, kita cari terlebih dahulu. Ini ada source address dan destination address. Kita copy terlebih dahulu.
Baik, untuk selanjutnya di sini bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address berubah hanya IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tetap masih sama? Oke, di sini saya jelaskan dulu ya teman-teman. Untuk source address-nya di sini kenapa berubah? Karena saya berubah ya teman-teman untuk WiFi-nya. Jadi saya ubah untuk jaringannya. Jadi di sini sedikit ada perubahan pada source address-nya. Itu teman-teman. Lanjut saja langsung ke nomor 3. Di sini alasannya karena IP tujuan bisa berubah sesuai target. Sedangkan MAC tujuan tetap karena selalu lewat gateway. Gateway yang sama. Jadi kenapa? Karena IP bisa berubah sesuai target, sedangkan MAC tujuan tetap karena selalu lewat gateway yang sama. Ini untuk perbandingannya. Nah, untuk soal terakhir, itu soal keempat, di sini Bersak tidak menampilkan flat preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Nah, yang terkandung dalam preamble adalah berisi 8 bit awal, 7 bit 0 kali 55 dan 1 bit 0 kali D5 yang berfungsi untuk mensinkronisasi sinyal antara pengirim dan penerima sebelum data dikirim. Jadi isi dari preamble yaitu 8 bit awal, yaitu 7 bit 0 kali 55 dan 1 bit 0 kali D5. Dan yang berfungsi untuk mensinkronisasi sinyal antara pengirim dan penerima sebelum data dikirimkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam tugas praktikum modul 2 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya juga mohon maaf. Atau mungkin jika ada jawaban yang kurang tepat, saya juga mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.